Teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera dan Rumah Sakit Secipik. Kalau kita mau belajar tentang bagaimana mengatasi overthinking, maka yang paling bisa dilakukan adalah menggunakan cara yang kita bisa lakukan. Makanya di dalam beberapa video saya selalu menggunakan cara-cara yang simple, yang bisa gampang diingat oleh teman-teman. Mengapa demikian? Karena ini video nih ditonton oleh banyak orang, ya, bisa ratusan dan ribuan orang mungkin yang menonton. Dan dari sekian banyak orang tersebut, kita tuh menyadari tidak semuanya punya daya kognitif yang sama. Artinya tuh kepintarannya beda-beda, IQ-nya beda-beda. Dan kita tahu juga bahwa gangguan kecemasan ini bisa bikin kognitif kita atau IQ kita tuh juga kelihatan jadi menurun, ya, karena terlalu cemas. Nah, kalau Anda punya kecemasan dan akhirnya Anda malah sulit melakukan upaya untuk mengatasi kecemasan tersebut karena caranya terlalu rumit, nah itu susah. Ya, makanya kalau ada yang bilang di komentar misalnya, "Dok, ada cara yang lebih mudah nggak? Atau ada cara yang lebih bisa bantu nggak supaya lebih stabil?" Sebenarnya Anda harus segera berkaitan dengan psikolog atau psikoterapis, ya, seorang psikiater yang memang memfokuskan di bidang ini. Tapi kalau Anda cuma dengar YouTube doang, mungkin susah, ya. Ada sih yang berhasil. Saya banyak mendapatkan input, ya, tentang keberhasilan teman-teman. Katanya lumayan, Dok, dengan adanya YouTube ini bisa membantu, ya. Tapi kan nggak semuanya begitu. Di antara sekian banyak orang itu mungkin ya kesulitan aja gitu. Nah, yang seperti itu mesti ke psikolog, ya. Makanya kan saya suka bilang, teman-teman yang jadi subscribers di YouTube channel saya, kalau mau lebih bantu diri sendiri atau pengen belajar tentang terapi kognitif, Anda bisa masuk ke join channel, ya, di yang berlangganan. Ya, Anda keluarkan sedikit uang 50.000 mungkin untuk 1 bulan itu, ya. Anda download aja tuh semua, ya. Dan kemudian Anda ulang-ulang di rumah, udah, terus kemudian Anda tidak usah berlangganan lagi. Jadi cukup 1 kali atau 1 bulan berlangganan saja. Setelah itu ya Anda ulang-ulang aja videonya. Kalau ada update ya Anda boleh aja bergabung kembali gitu. Udah banyak gitu. Karena saya sering kali update juga beberapa kali belakangan ini untuk yang berlangganan seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang simplify your mind, kita bicara tentang bagaimana otak kita itu harus membantu diri kita juga mengatasi pikiran negatif kita. Sehingga yang paling utama sering disarankan adalah bagaimana kita bisa melihat apa adanya pikiran kita itu, ya. Jadi teknik meditasi yang teman-teman suka lakukan, ya, adalah bagaimana ketika Anda meditasi itu Anda bisa mengamati pikiran Anda sendiri. Ya, sebenarnya kan tujuan dari meditasi itu untuk menenangkan. Dan saat meditasi, kenapa kita mesti kadang-kadang merem dengan pandangan ke bawah? Tujuannya adalah untuk memperhatikan hidung dan keluar masuknya nafas, kan. Jadi saat kita meditasi seperti misalnya duduk begini dengan tegak gitu, ya, kita tuh menjadikan nafas kita itu sebagai fokus kita amati, ya kan? Dan kemudian dengan mengamati seperti itu, saya yakin pasti itu bakalan banyak pikiran-pikiran yang datang. Ya, karena terlalu biasa ribet tuh pikirannya tersebut. Jadi nggak heran tuh banyak pasien suka bilang, ya, kalau saya tuh nggak boleh diem, Dok. Saya harus selalu bergerak ke sana kemari. Kayaknya nggak bisa duduk tenang gitu. Untuk berdiam diri, meditasi susah, Dok, buat saya karena nggak bisa tenang. Sebenarnya bukan nggak bisa tenang, Anda belum bisa tenang. Makanya Anda latihan, duduk, diem, ya, tegakkan badan Anda dan Anda perhatikan belahan hidung ini gitu. Jadi fokus pada nafas keluar masuk Anda. Itu sebenarnya yang diharapkan supaya kita itu bisa ngebantu diri kita jadi lebih stabil.
Dan kalau misalnya teman-teman itu punya keinginan untuk belajar lebih dalam lagi, maka mesti punya teknik-teknik tertentu. Tekniknya yang mudah, jangan yang susah-susah. Ya, makanya saya selalu bikin, kenapa saya bikin video berulang terus tentang topik yang sama? Ya karena supaya Anda tuh punya berbagai macam perspektif. Ya, yang kedua, jangan sulit-sulit dilakukan. Karena kalau susah dilakukan, yang gampang aja susah dilakukan gitu ya. Kalau buat sebagian teman-teman, pasien cemas gitu, apalagi yang susah. Jadi bikin latihan kita semudah mungkin. Ya, orang tuh kadang-kadang kepengen simple, tapi pengen banyak hasil. Walaupun nggak gampang, tapi itu kan ada harapan untuk bisa sembuh. Jadi nggak apa-apa, ya oke lah kita mau minta yang simple. Ya bikin masakan pengen simple tapi enak. Ya kan misalnya begitu. Misalnya contohnya mie instan gitu kan. Ya udahlah campur ini jadi enak gitu. Karena bumbunya sudah enak gitu kan, dasarnya udah enak gitu. Nah, ini juga sama sebenarnya dalam meracik terapi buat diri kita. Apa yang bisa kira-kira teman-teman lakukan? Makanya kalau ada pasien nanya, "Dok, saya mau ke psikolog." Oke, boleh, bagus. Bagaimana dok ke psikolog? Ya udah, Anda datang ke psikolog yang paling dekat dengan rumah Anda. Kenapa? Karena kalau nanti Anda datang seminggu sekali atau 2 minggu sekali, Anda nggak ada alasan males. Karena deket rumah, masa iya males juga gitu kan. Kalau masih males juga, berarti Anda emang nggak niat. Nah, kalau nggak ada niat, ya susah. Gitu ya. Jadi paling penting tuh memang mengatakan kepada diri kita harus niat dulu. Baru menjalani gitu. Nah, setelah menjalani, berproses, harus yang mudah dilakukan. Karena kalau yang susah, lama-lama tuh bosen. Ya, Anda kalau lakukan latihan ya, tuh susah banget dapat bisanya gitu ya. Pasti Anda bosan. Anda menyerah akhirnya. Nah, begitu juga dengan cara bagaimana mengolah pikiran. Cari yang simple. Misalnya tadi, duduk meditasi, duduk diam, nggak usah meditasi, duduk diam aja. Memperhatikan, apa ya yang sering datang di dalam pikiran saya? Catat. Kemudian kalau setelah Anda catat, misalnya di dalam buku, saya suka bawa kemana-mana buku seperti ini gitu ya. Setelah Anda catat, atau Anda boleh lah, kadang-kadang ada yang di handphone kan katanya. Ya udah, catat di handphone. Kemudian setelah itu Anda bantu diri Anda untuk menyadari bahwa oh ini ternyata pikiran saya nih selama ini tuh saya suka begini gitu. Jadi itu yang bisa ngebantu Anda terus. Dan setelah itu terjadi, jangan cuma sekali ya, diulang lagi sampai akhirnya Anda mendapatkan kejelasan. Oh, ternyata begini nih caranya. Ya. Otak saya ini bekerjanya seperti ini. Datang, kemudian dia berlanjut, berpikir sampai akhirnya terjadi seperti yang teman-teman rasakan. Nah, buat beberapa orang mungkin itu menyulitkan, tapi harus dilakukan. Ya, jangan sampai Anda cuma bergantung sama obat. Kalau obat aja tuh paling mudah sebenarnya, ya, apalagi bidang-bidang seperti saya, psikosomatik, psikofarmakologi, kita udah tahu dasar pengobatan itu paling mudah. Cuman orang kan suka bertanya, kok saya udah makan obat tapi tetap nggak baik? Ya, itu karena Andanya cemasnya terlalu berlebihan, otak Anda nggak sanggup mengatasi keadaan itu. Bantu obat pun juga nggak mempan. Obat harus lebih tinggi. Cuman masalahnya kalau obat ketinggian, biasanya jadi ngantuk, efek sampingnya jadi lebih banyak. Ya, yang keluar. Jadi ini yang penting harus diperhatikan sama teman-teman juga. Jadi jangan lupa sarapan pagi hari, jangan lupa latihan, begitu katanya. Walaupun ada juga yang bilang, enggak, saya nggak sarapan di pagi hari dok, saya intermittent fasting. Ya nggak apa-apa. Pokoknya yang penting jangan lupa hal-hal yang simple yang bisa kita lakukan buat diri kita. Oke ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa ikhlas, sabar, dan sadar itu adalah cara tersimpel yang mungkin kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukannya tidak bisa, tapi belum bisa aja. Jadi ada banyak kesempatan berlatih. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.